Halo, perkenalkan nama saya Yosua Ramada Krisna Purnama dari Fakultas Geografi dengan program studi pembangunan wilayah. Di sini di pelajaran matematika di kelas A memiliki dosen pengampu yaitu Dr. Irwan Hendrianto Alusius SSI MSc. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab beberapa soal daripada konsep-konsep yang telah saya pelajari dalam satu setengah semester ini. Di sini terdapat soal-soal pertidaksamaan. Dikatakan bahwa itu kan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 3 min 1 per X kurang dari setengah. Oke. Di sini perlu diketahui terlebih dahulu bahwa terdapat sifat pertidaksamaan nilai mutlak, di mana pada soal ini kita dapat menggunakan konsep nilai mutlak X kecil daripada A dengan penyelesaian minus A kurang dari X kurang dari A. Maka dari pertidaksamaan tersebut, kita ubah menjadi persamaan nilai mutlak 3 min 1 per X sama dengan 1 per 2. Maka minus 1 per 2 kurang dari 3 min 1 per X dan kecil dari 1 per 2. Lalu kita ubah lagi menjadi, karena di sini dengan konsep seperti ini, maka 3-nya kita ubah ke kanan dan juga di sini minus 3 dikurangin 1 per 2 di minus 3 setengah kurang dari minus 1 per X dan kurang dari, karena ini 3-nya pindah ke kanan, jadi minus 2 1 per 2. Daripada angka ini, maka kita pisah menjadi minus 3 1 per 2 kurang dari minus 1 per X dan juga 1 per X kurang dari minus 2 1 per 2. Dari persamaan yang dipisah tersebut, kita jadikan persamaan 1 dan 2. 3 kurangin 1 per X lebih kecil daripada 1 per 2. Sama dengan 3 dikurangin 1 per 2 lebih kecil dari 1 per X. Maka, karena ini diubah menjadi yang per 2, maka 5 per 2 lebih kecil daripada 1 per X, dan karena ini dikalikan, maka 5X lebih kecil daripada 2. Kita ubah lagi menjadi kanan, X sama dengan 2 per 5. Untuk persamaan satunya lagi, kita ubah menjadi 3 dikurangin 1 per X lebih kecil daripada 1 per 2, dan maka 3 ditambah 1 per 2 lebih besar daripada 1 per X. Maka 7 per 2 lebih besar daripada 1 per X, dan 7X lebih besar daripada 2. Maka X-nya adalah 2 per 7. Setelah itu, setelah diketahui X-nya, maka kita akan melakukan pengujian. X tersebut diketahui bernilai 2 per 7 dan juga 2 per 5, dengan X-nya tidak sama dengan 0. Maka kita dapat mengetahui bahwa ada 4 opsi dalam persamaan tersebut, yaitu X kurang daripada 0, 0 tidak lebih besar daripada X dan tidak lebih besar daripada 2 per 7, 2 per 7 tidak lebih besar daripada X dan tidak lebih besar daripada 2 per 5, dan juga X lebih besar daripada 2 per 5. Karena nomor A dan B ini sudah pasti tidak memenuhi, maka kita akan cek di yang C dan juga D. Di sini kita ambil 2 per 7, tidak lebih besar daripada X, tidak lebih besar daripada 2 per 5. X-nya kita andaikan menjadi 12 per 3 per 35 per 35. Maka kita kembali ke persamaan awal, yaitu 3 min 1 per 12 per 35 nilai mutlak lebih kecil daripada setengah. Maka didapatkan 0,083 tidak lebih besar
lebih kecil daripada 0,5. Untuk tes yang kedua, kita ambil X lebih besar daripada 2/5. Kita andaikan X-nya adalah 1. Maka 3 dikurangin 1/1 yang mutlak lebih kecil daripada 1/2. Di sini 2 lebih kecil daripada 0,5. Berarti yang ini salah. Maka setelah diketahui X, kita dapat mengetahui bahwa penyelesaian pertidaksamaan tersebut adalah 2/7 tidak lebih besar daripada X, tidak lebih besar daripada 2/5. Dan himpunan penyelesaiannya adalah 2/5 dan juga 2/7. Lalu selanjutnya adalah soal nomor 2. Akan dibuat sebuah kotak tanpa tutup dengan selembar kertas dengan ukuran panjang 20 cm dan lebarnya 14 cm. Oke, dari situ kita dapat mengetahui bahwa panjangnya adalah 22 cm dan ada 2, maka kita andaikan P-nya adalah 22 dikurangi 2X. Dan lebarnya adalah 14 min 2X. T-nya kita andaikan sebagai X. Maka untuk mencari volumenya daripada soal fungsi tersebut, yaitu P dikali L dikalikan dengan T. Maka 22 dikurangi 2X dikalikan 14 min 2X dikalikan dengan X. Untuk mencari domain pada daerah asal, maka volumenya harus di atas, yaitu Vx ya harus besar sama dengan 0. Maka dicari nilai X yang mungkin supaya nilainya positif bukan domainnya. Setelah itu, kita dapat lakukan substitusi ke batasan bilangan. Untuk mencari nilai X yang mungkin, agar nilainya menjadi positif, kita ketahui bahwa tadi persamaannya adalah 22 dikurangi 2X dikalikan 14 dikurangi 2X dikalikan X. Di sini, kita bagikan saja 22 min 2X sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 11. Di sini X-nya sama dengan 7, dan di sini X-nya sama dengan 0. Lalu kita andaikan bahwa 0 itu lebih kecil daripada X. Maka di sini kita bisa masukkan K-1. Lalu di garis yang ini, 0 lebih besar daripada X, lebih kecil daripada 7. Saya andaikan sebagai 1. Terus di sini, 7 itu tidak X lebih besar daripada 7 dan lebih kecil daripada 11, saya mengambil angka 8. Dan di sini X-nya besar daripada 11. Lalu kita tes di Vx. Kemudian kita cari X yang memenuhi. Oke, di sini diambil angka 1, 1, 8, dan 12 ya. Ke Vx-nya tadi. Dari sini, V-1 lebih kecil daripada 0, dan ternyata V1 lebih besar daripada 0, dan V8 kecil daripada 0, dan V12 lebih besar daripada 0. Maka, setelah disubstitusi, kita dapat mengetahuinya bahwa domainnya ternyata merupakan anggota bilangan real. Dan kodomainnya sendiri adalah elemen daripada bilangan real. Maka, dari domainnya sendiri dapat diketahui bahwa angka bernilai 0 sampai dengan lebih kecil sampai dengan 7 dan angka daripada 7 lebih besar sampai dengan 11 itu dapat dikatakan sebagai domainnya. Sementara kodomainnya adalah elemen daripada bilangan real itu sendiri. Oke, di sini terdapat soal daripada konsep limit, di mana diketahui bahwa limit X mendekati 2 dengan fungsi fx 4,
fx adalah 4. Sementara limit x mendekati 2 dengan gx adalah min 2. Dan juga limit x mendekati 2 dari hx sama dengan 0. Dari limit x mendekati 2, yang soal A, fx ditambah dengan 5gx, maka ini bisa langsung dimasukkan saja bahwa fx-nya itu 4 ditambah 5 dikali gx, yaitu min 2. Hasilnya adalah min 6. Lalu untuk soal yang B, limit x mendekati 2, gx dipangkatkan 3. Gx-nya adalah min 2 dipangkatkan 3, berarti hasilnya adalah 8. Untuk soal yang C, x mendekati 2, agar fx adalah 4, maka langsung saja menjadi akar 4, dan hasilnya adalah. Untuk yang D, limit x mendekati 2, 3 dikali fx, 12, dibagi gx, min 2, maka hasilnya adalah. Untuk yang E, limit x mendekati 2 dengan gx per hx, maka minus 2 dibagi 0, maka hasilnya adalah 0. Sementara untuk yang F, yaitu limit x mendekati 2 dengan gx dikalikan hx dibagi dengan fx, maka kita ketahui bahwa min 2 dikalikan 0 adalah 0 dibagi 4, maka hasilnya adalah tidak terhingga atau tidak ada. Untuk soal nomor 4, daripada fungsi kontinu. Diketahui bahwa fx bernilai real dengan grafik seperti di bawah ini. Maka tentukan apakah fungsi fx bernilai real di titik fx sama dengan min 4. Kita cari di min 4. Ternyata di fx sama dengan min 4, fungsi tersebut adalah real dari sini. Lalu untuk fx sama dengan min 2, maka kita cari dari limit kiri dan juga kanan. Ternyata persamaan tersebut tidak tersambung. Maka untuk yang kedua itu tidak ada, tidak real. Lalu untuk yang fx mendekati nilai 0, dari garisnya kita ketahui bahwa ini adalah garis yang menyambung. Dan nilai kontinunya ada di sini. Maka fx sama dengan 0 itu real. Untuk yang fx sama dengan 2, kita cari dari limit kanan, limit kiri, terus ke limit kanan ya. Ternyata ini terdapat pemisahan. Maka limit fx sama dengan 2 dikatakan tidak ada atau tidak real. Untuk yang fx sama dengan 4, kita cari dari kiri, lalu ke kanan, ternyata terdapat pemisahan juga. Tidak menyambung. Maka fungsi tersebut dikatakan tidak real. Untuk yang fx sama dengan 6, di sini karena ada lubang, dan ini dari kiri dan juga kanannya terdapat titik tengahnya di sini, maka fx sama dengan 6 dikatakan terdapat bilangan real. Untuk
soal dari turunan suatu fungsi, dikatakan f(x) sama dengan x akar 2 min x kuadrat. Maka yang perlu dicari pertama kali adalah mencari turunan dari dan juga v. Untuk mencari turunan fungsi, maka kita menggunakan persamaannya yaitu f aksen x sama dengan v aksen tambah aksen dikali v. Maka untuk mencari turunan u dan juga v-nya, kita langsung masukkan saja f(x) sama dengan x dikalikan 2 min x kuadrat dipangkatkan setengah. Maka u aksennya adalah 1. Sedangkan x aksennya, sedangkan x adalah u. Untuk v sendiri adalah bilangan ini, yaitu akar 2 min x kuadrat. Sementara v aksennya adalah 2 min x kuadrat dipangkatkan setengah, karena ini tadi nilainya akar. Maka kita cari penyelesaian fungsi tersebut, yaitu setengah dikalikan min 2x per akar 2 min x kuadrat, sama dengan min x per akar 2 min x kuadrat. Ini untuk menyelesaikan turunan fungsinya. Lalu kita masukkan dalam rumusnya untuk mencari turunannya, yaitu f(x), f aksen x sama dengan u v aksen ditambah u aksen dikali v. Karena u-nya adalah 1, maka langsung kita masukkan 1 dikali akar 2 min x kuadrat ditambah x dikali min x per akar 2 min x kuadrat, sama dengan akar 2 min x kuadrat dikurangin x kuadrat per akar 2 min x kuadrat. Maka hasil turunan fungsinya adalah 2 min 2x kuadrat dibagi akar 2 min x kuadrat. Soal selanjutnya adalah menjelaskan dengan grafik perbandingan daripada fungsi f(x) dan juga turunannya. Untuk fungsi f(x)-nya sendiri, yaitu x akar 2 min x kuadrat, langsung kita masukkan saja. Di sini saya menggunakan bantuan daripada GeoGebra, maka didapatkan grafik adalah seperti ini. Ini adalah grafik daripada f(x). Kemudian, untuk turunannya, fungsi turunannya, yaitu 2 min 2x per akar 2 min x kuadrat. Ini adalah gambaran daripada grafik daripada turunannya tersebut. Oke, di sini ada grafik daripada fungsinya juga turunannya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga ini dapat membantu untuk menyelesaikan beberapa soal-soal yang ada. Terima kasih.